Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat mengkaji tentang ajaran-ajaran Islam sebagai bentuk peringatan untuk kita di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Salawat serta salam selalu kita limpahkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak nanti bersamanya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa yang hidup di alam dunia itu akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan datangnya cobaan, datangnya musibah, datangnya ujian, itu benar-benar ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat Al-Qur'an yang Allah firmankan ini dengan menggunakan kata-kata, dengan menggunakan kalimat walanabluwannakum. Hei semua kamu yang hidup di alam dunia, sungguh kamu akan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'in, dengan sesuatu. Ada yang disebut dengan khauf, ketakutan. Ada yang disebut dengan ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, ada yang tidak punya harta. Wa naqsim minal anfus, ada yang diambil jiwanya. Semuanya ini adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di awal ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat walanab. Lamnya dibaca pendek, yang mengandung arti sungguh-sungguh, benar-benar, bahwa siapa yang hidup di alam dunia bakal diberi ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang namanya khauf, ketakutan, ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, tidak punya harta, wal anfus, diambil jiwanya ataupun meninggal dunia. Itu semuanya adalah benar datangnya dari Allah, dan Allah sungguh akan memberikan cobaan ini kepada kita semuanya. Maka ketika datangnya musibah, datangnya cobaan, itu semuanya adalah takdir Allah. Itu semuanya adalah ketentuan Allah. Kita manusia tidak boleh untuk mengingkari dari itu semuanya. Karena siapapun yang hidup di alam dunia bakal Allah berikan cobaan, bakal Allah berikan ujian, bakal Allah berikan musibah. Tergantung kitanya mau menerima musibah itu. Maka sesuai dengan ayat yang disampaikan oleh Allah, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Jadi tidak ada kunci yang bagus, tidak ada kunci yang hebat. Ketika musibah itu datang kepada kita, ketika ujian itu datang kepada kita, kematian itu datang di antara saudara-saudara kita, kecuali dengan mengedepankan sabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengakui inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya musibah, sesungguhnya kelaparan, sesungguhnya kekurangan harta, sesungguhnya kematian lillah wa ilallah, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, datangnya musibah, datangnya ujian, datangnya cobaan, itu semuanya adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kunci yang hebat, tidak ada obat yang mujarab, kecuali kita menghadapi itu semuanya dengan penuh sabar, menerima bahwa itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus sabar dengan datangnya berbagai macam musibah? Karena di dalam kesabaran penuh dengan kenikmatan. Di balik kesabaran ada berbagai macam nikmat yang akan kita dapatkan. Bahkan kenikmatan itu lebih hebat daripada nikmat yang kita rasakan sekarang ini. Apa? Yaitu nikmat nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita kuat menerima ujian, kuat menerima cobaan, kuat menerima musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kita akan mendapatkan kenikmatan yang lebih hebat dari nikmat alam dunia. Itulah namanya nikmat alam akhirat. Maka lewat ayat Al-Quran yang Allah sampaikan pada malam hari ini, kita diajak untuk selalu bersabar ketika menghadapi berbagai macam ujian. Kita diajak untuk belajar mengedepankan kesabaran ketika datangnya cobaan. Karena insya Allah ketika sabar yang kita kedepankan, ketika sabar yang kita pegang, nikmat yang akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada salah satu seorang syair yang begitu hebat, bahkan menganalogikan, mengibaratkan sabar itu bagaikan jadam yang pahit ketika kita telan. As-sabru kasibri murrun fi madaqatihi walakin awaqibu ahla minal asal. Bahwa ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, menerima dengan lapang dada, mendapatkan musibah, kita kembalikan kepada Allah, yakin bahwa ini dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu di sana kita akan mendapatkan satu nikmat, yang nikmatnya itu lebih manis daripada manisnya madu yang kita rasakan di alam dunia. Apa? Ketika semuanya itu diterima dengan lapang dada, kita nanti akan mendapatkan satu kenikmatan dari Allah yang nikmatnya lebih hebat, yang nikmatnya lebih manis daripada manisnya madu. Itulah hebatnya, kuncinya kesabaran yang kita kedepankan ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang setiap jiwa manusia benar-benar itu akan dicoba oleh Allah dengan namanya kematian. Karena ini merupakan satu hak Allah. Al-mautu haqqun, bahwa kematian itu benar adanya. Siapapun orang yang hidup di alam dunia, siapapun orang yang berlalang buana di alam dunia, dimanapun mereka berada, ketika kematian, musibah kematian itu datang, maka tidak bisa kita untuk memundurkan waktu walaupun satu detik. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap jiwa yang hidup di alam dunia akan mengalami namanya kematian. Maka kematian itu sendiri merupakan musibah yang harus kita akui, yang harus kita yakini
bahwa itu adalah inna lillah, sesungguhnya kematian itu dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang yang meninggal dunia, orang yang mati, itu kita harus yakini semuanya itu adalah minallah, dari Allah. Wa ilallah, mereka harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang yang ada yang meninggal dunia, itu merupakan satu pelajaran bagi kita yang masih bisa menyaksikannya. Pelajaran bagi kita yang masih bisa untuk bertakziah. Pelajaran bagi kita yang masih bisa mengiringi seorang yang meninggal dunia, bahwa kita pun akan seperti mereka. Tinggal waktu dan tempat yang akan menentukan. Itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana ketika kematian itu datang, musibah kematian itu menimpa kita, maka tidak ada yang diharapkan oleh mereka yang sudah meninggal dunia, yang sudah pindah tempat dari alam dunia ke alam kubur, kecuali adalah harapan doa dari bapaknya, dari saudara-saudaranya, dari teman-temannya. Karena Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menggambarkan, mal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mutagawwas. Orang yang mati di alam kubur itu bagaikan orang yang sedang tenggelam di tengah-tengah laut. Mari para pemirsa kita bayangkan bagaimana orang yang tenggelam di tengah-tengah laut tersebut. Apa yang harus mereka perbuat? Tentunya orang yang sedang tenggelam di tengah laut itu, dia sedang meminta pertolongan, memohon bantuan supaya selamat sampai ke tepian laut, supaya bisa sampai ke tepian laut dengan selamat. Sama halnya seperti orang yang meninggal dunia dan sudah ada di alam kubur, mereka sedang memohon pertolongan. Kal gharikil mutagawwas, bagaikan orang yang tenggelam di tengah laut. Maka tidak ada yang mereka harapkan, tidak ada bagi orang yang berada di alam kubur yang diharapkan, kecuali adalah doa dari siapa? Doa dari bapaknya, doa dari saudaranya, doa dari teman-temannya. Disinilah yang disebut dengan musibah yang akan menimpa setiap jiwa manusia. Maka ketika sudah seperti ini, ketika sudah berada di tengah-tengah kuburan, ketika sudah berada masuk di dalam kuburan, mereka tidak mengharapkan sesuatu kecuali adalah kiriman doa dari bapaknya, doa dari anaknya, doa dari saudara-saudaranya. Karena semuanya itu akan lebih baik bagi mereka daripada dunia dan segala isinya. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, datangnya kematian merupakan musibah yang hak, yang benar, dan itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah, tidak ada yang hebat yang perlu kita sampaikan, tidak ada ucapan yang hebat yang perlu kita bacakan, kecuali adalah doa kita kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah agar bapak saya, almarhum bapak saya, almarhumah ibu saya, dosanya diampura oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan diharapkan oleh mereka yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada bekal yang hebat, tidak ada persiapan yang jitu, kecuali kita mempersiapkan diri kita dan keturunan-keturunan kita agar
dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang kita harapkan, tidak ada yang kita mohonkan ketika kita sudah berada di liang lahat, ketika kita sudah berada di tengah-tengah alam kubur, kecuali adalah kiriman doa dari anak-anak kita. Maka mari para pemirsa yang dimuliakan Allah, suruhlah anak kita belajar Al-Quran, suruhlah anak kita belajar agama. Karena ketika semuanya itu dicapai, anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan ketika anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, insya Allah walaupun kita sudah tiada, kita sudah menghadap Allah, mereka akan selalu mendoakan kita. Karena itulah yang kita harapkan ketika kita sudah meninggal dunia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaqawwas yantadiru da'watan. Yang mereka harapkan adalah tetesan doa, yang mereka harapkan adalah bacaan Al-Quran, yang mereka harapkan adalah kalimat istighfar, agar ketika berada di alam kubur ini Allah benar-benar ampuni segala dosa-dosa. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jadikan diri kita ini sebagai bekal hidup menghadap Allah penuh dengan ibadah. Jadikan diri kita ini bekal Al-Quran untuk menghadap Allah. Jadikan diri kita ini bekal amal soleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semuanya yang akan menjadikan kita tenang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita anjurkan anak-anak kita untuk selalu membaca Al-Quran, untuk selalu belajar Al-Quran, untuk selalu mengkaji dan belajar agama Islam. Karena itu adalah kunci yang akan bisa memberikan kebahagiaan walaupun nanti kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan semangat kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah sebagai bentuk persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.